Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan pelajaran matematika. Kali ini kita belajar tentang trigonometri. Pada pelajaran trigonometri edisi 5 ini, kita fokus pada 1. Sinus, kosinus, dan tangen dari penjumlahan dan pengurangan sudut. 2. Sinus, kosinus, dan tangen dari sudut rangkap. Berikutnya kita bahas satu persatu. 1. Sinus, kosinus, dan tangen dari penjumlahan dan pengurangan sudut. Rumusnya adalah sin dalam kurung alfa ditambah atau dikurangi beta sama dengan sin alfa kali cos beta ditambah atau dikurangi cos alfa kali sin beta. Cos dalam kurung alfa ditambah atau dikurangi beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi atau ditambah sin alfa dikali sin beta. Tangen dalam kurung alfa ditambah atau dikurangi beta sama dengan tangen alfa ditambah atau dikurangi tangen beta per 1 dikurangi atau ditambah tangen alfa kali tangen beta. Di sini rumusnya benar-benar diperhatikan ya. Jangan sampai kebalik tanda tambah sama kurangnya. Seperti contoh pada rumus kedua itu ya. Cos dalam kurung alfa ditambah atau dikurangi beta sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi atau ditambah sin alfa kali sin beta. Di situ maksudnya di saat sudutnya ditambah, jadi cos alfa ditambah beta, maka sama dengan cos alfa kali cos beta dikurangi sin alfa dikali sin beta. Perhatikan itu ya. Begitu juga rumus untuk tangen itu ya, lihat ya. Jadi di saat pembilang tangen alfa ditambah tangen beta, maka penyebutnya 1 dikurangi tangen alfa kali tangen beta. Begitu juga sebaliknya, di saat pembilangnya tangen alfa dikurangi tangen beta, maka penyebutnya 1 ditambah tangen alfa kali tangen beta. Untuk lebih jelasnya, kita coba bahas contoh soal. Contoh soal 1. Diketahui tangen A sama dengan 12/5 dan sin B sama dengan 4/5. A dan B sudut lancip. Nilai cos A dikurangi B sama dengan titik-titik. Jawabnya, di sini A dan B sudut lancip. Itu berarti nanti nilai sin, cos maupun tangen semuanya positif ya. Terus coba perhatikan segitiganya ya. Seperti yang kita ketahui, tangen itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Jadi sisi depannya 12, sisi samping 5. Maka sisi miringnya akar dari 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 sama dengan 13. Maka sin A sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan 12/13. Sedangkan cos A sisi samping per sisi miring sama dengan 5/13. Berikutnya untuk sin B sama dengan 4/5. Maka berarti sisi depan sama dengan 4, sisi miring sama dengan 5. Perhatikan gambarnya ya. Berarti sisi samping sama dengan akar 5 pangkat 2 dikurangi 4 pangkat 2 sama dengan 3. Jadi cos B sama dengan 3/5. Setelah sin A diketahui, cos A diketahui, sin B diketahui, dan cos B diketahui, berikutnya baru kita hitung cos dalam kurung A dikurangi B sama dengan
cos A kali cos B ditambah sin A kali sin B sama dengan 5/13 dikali 3/5 ditambah 12/13 dikali 4/5 sama dengan 15/65 ditambah 48/65 sama dengan 63/65. Jadi nilai cos dalam kurung A dikurangi B sama dengan 63/65. Kalau pada contoh 1 tadi, yang diketahui dari soal adalah tangan A dan sin B. Bagaimana kalau yang diketahui adalah sudutnya, tapi sudutnya itu bukan 0 derajat atau 30 derajat atau 45 derajat atau 60 derajat dan atau lagi 90 derajat. Untuk lebih jelasnya kita coba bahas contoh soal berikutnya. Contoh soal 2. Tangan 75 derajat sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah karena yang biasa kita tahu itu adalah sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, maka 75 derajat kita ubah menjadi 45 derajat ditambah 30 derajat. Jadi tangan 75 derajat sama dengan tangan 45 derajat ditambah 30 derajat. Sesuai rumus tadi, maka sama dengan tangan 45 derajat ditambah tangan 30 derajat per 1 dikurangi tangan 45 derajat kali tangan 30 derajat. Kita tahu tangan 45 sama dengan 1 dan tangan 30 sama dengan 1/3 akar 3. Maka sama dengan 1 ditambah 1/3 akar 3 per 1 dikurangi 1 kali 1/3 akar 3. Berikutnya supaya mudah menghitungnya, maka pembilang maupun penyebut kita kalikan dengan 3. Sehingga sama dengan 3 ditambah akar 3 per 3 dikurangi akar 3. Mungkin kalau soal itu pilihan ganda, jawaban seperti ini mungkin ada, walaupun jarang sekali ya. Biasanya penyebut itu tidak ada bentuk akar. Kalau ada bentuk akarnya, maka kita rasionalisasi. Maka sama dengan 3 ditambah akar 3 per 3 dikurangi akar 3 kali 3 ditambah akar 3 per 3 tambah akar 3. Bagi yang lupa dengan cara merasionalkan penyebut, bisa buka YouTube tentang bentuk akar ya. Mungkin di situ bisa membantu mengingat kembali tentang merasionalkan penyebut. Berikutnya sama dengan 9 ditambah 6 akar 3 ditambah 3 per 9 kurangi 3 sama dengan 12 tambah 6 akar 3 per 6 sama dengan 2 ditambah akar 3. Jadi tangan 75 derajat sama dengan 2 ditambah akar 3. Kita lanjutkan dengan pokok bahasan berikutnya. 2. Sinus, kosinus, dan tangan dari sudut rangkap. Rumusnya adalah sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Cos 2 alfa sama dengan cos kuadrat alfa min sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat alfa. Cos 2 alfa sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa per 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. Berikutnya coba kita bahas contoh soal.
Contoh soal 3. Diketahui tangan A sama dengan P, maka cos 2A sama dengan titik-titik. Penyelesaiannya adalah, coba perhatikan segitiganya ya. Tangan A sama dengan P, maka di situ sisi depan sama dengan P, sisi samping sama dengan 1. Maka sisi miring sama dengan akar P kuadrat ditambah 1 kuadrat sama dengan akar P kuadrat ditambah 1. Maka sin A sama dengan sisi depan per sisi miring sama dengan P per akar P kuadrat ditambah 1. Sedangkan cos A sama dengan sisi samping per sisi miring sama dengan 1 per akar P kuadrat ditambah 1. Berikutnya kita masukkan ke rumus. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A sama dengan dalam kurung 1 per akar P kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 2 dikurangi dalam kurung P per akar P kuadrat ditambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan 1 dikurangi P kuadrat per P kuadrat ditambah 1. Jadi cos 2A sama dengan 1 dikurangi P kuadrat per P kuadrat ditambah 1. Di sini walaupun rumus cos 2 alfa itu ada 3 jenis rumus ya tadi, tapi kita harus pilih salah satu yang mempermudah dalam menghitung ya. Jadi kita harus tahu mana yang tepat kita pakai. Kita coba lagi bahas contoh soal berikutnya. Contoh soal 4. Diketahui sudut lancip A dengan cos 2A sama dengan 1/3. Nilai sin A sama dengan titik-titik. Maka penyelesaiannya adalah cos 2A sama dengan 1/3. Maka kita pakai rumus yang cos 2A sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat A. Kalau diketahui cos 2A sama dengan 1/3, maka 1 dikurangi 2 sin kuadrat A sama dengan 1/3. Jadi 2 sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi 1/3 sama dengan 2/3. Selanjutnya sin kuadrat A sama dengan 2/3 per 2 sama dengan 1/3. Maka sin A sama dengan akar 1/3 sama dengan 1/3 akar 3. Walaupun di situ sin kuadrat A sama dengan 1/3, itu berarti sin A bisa positif atau negatif, tapi karena pada soal diketahui A merupakan sudut lancip, maka sin A pasti hasilnya positif. Jadi sin A sama dengan 1/3 akar 3. Oke, sampai di sini dulu jumpa kita dalam materi trigonometri edisi 5. Semoga video ini bermanfaat. Kita jumpa lagi pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum.